Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Hakim, NPM 2001030030017. Saya di sini akan menjelaskan definisi daripada internet. Mulai dari sejarah masuknya internet di Indonesia. Sejarah masuknya internet di Indonesia mulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban New Rock, di mana semangat kerjasama keluarga dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya kemudian, yang terasa lebih komersial dan individual di sebagai aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sejak tahun 1988 ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX dan kampus server untuk mengakses internet. Kemudian pengertian internet. Menurut tim penelitian dan pengembangan wahana komputer, internet adalah metode untuk menghubungkan berbagai komputer ke dalam satu jaringan global melalui protokol yang disebut Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Kemudian menurut Lani Sindara, walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain atau maya, karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet, seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi-fungsi daripada internet. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan setiap pengguna internet, yaitu dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu internet sebagai media pertukaran data, yaitu dengan menggunakan email, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Yang selanjutnya yaitu internet sebagai media untuk mencari informasi atau data. Internet yang sangat pesat menjadikan sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudian fasilitas yang ada dalam internet yaitu yang pertama surat elektronik, yaitu fasilitas yang dapat private dan merupakan alat bantu untuk berkirim berita, surat, file antar komputer. Dengan menggunakan fasilitas email sebetulnya kita dapat menjangkau lebih banyak pemakaian jaringan komputer, karena masih ada pengguna jaringan komputer yang hanya dapat berkomunikasi menggunakan email. Karena itu saluran komunikasi yang digunakan masih terlalu lambat. Yang selanjutnya yaitu kelompok diskusi atau mailing list. Fasilitas ini dibangun menggunakan teknik yang sama dengan proses penyebaran surat elektronik. Hanya saja menggunakan fasilitas ini, sebuah berita atau file dapat disebarkan, tetapi kebanyakan pengguna sekaligus. Dengan cara ini kita dapat melakukan diskusi, seminar, kemudian ceramah, dan konferensi secara elektronik tanpa terikat dimensi ruang, dimensi waktu. Kemudian diskusi dapat berlangsung setiap hari tanpa henti. Hasil yang diperoleh akan jauh lebih efektif daripada penyelenggaraan seminar atau konferensi yang konvensional. Kebiasaan yang buruk dari para peserta diskusi elektronik adalah biasanya kita sangat informal dan terlalu suka hal yang formal. Kemudian fasilitas yang selanjutnya yaitu fasilitas web.
Fasilitas web barangkali merupakan terobosan yang sangat penting bagi pesatnya perkembangan internet di dunia saat ini. Fasilitas ini menjadi sangat menarik karena adanya fasilitas search yang sangat memudahkan kita dalam melakukan navigasi informasi internet. Kemudian layanan internet, komunikasi yang pertama yaitu komunikasi langsung. Yang kedua terdistribusi yaitu web sebagai sarana temu balik informasi. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu lintas file atau biasa disebut alat bantu untuk mentransfer file. Yang selanjutnya yaitu sistem jaringan. Yang pertama yaitu terhubung secara langsung ke jaringan yang memiliki nama domain, yaitu tidak terikat. Yang selanjutnya yaitu bentuk unik dengan format tertentu sebagai pengenal. Yang selanjutnya alamat IP atau Internet Protocol. Kemudian yang selanjutnya yaitu hosting atau ruang yang dapat menyimpan berbagai data file-file yang kita simpan di dalam suatu internet. Itu menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas ruang yang tidak terbatas cangkupannya atau bisa menampung berbagai macam file yang kita simpan di situ. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.